Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur El Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah, juga diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syiar El Victor. Dulur, kali ini kita akan mengaji Bengkel Hati bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan juga Direktur Utama DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Dulur, Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming kami Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Baik dulur, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa dan mulai ngaji kita bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya hari ini, Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak, dulur El Victor, kami berserta keluarga, istri, anak, semuanya sehat ya. Amin. Bisa puasa semua. Alhamdulillah. Ya. Dan terima kasih atas doa-doanya, saling mendoakan ya. Dan semoga Mas Ishak dan seluruh keluarga besar Radio El Victor selalu sehat. Amin, dan ya Allah. Dalam keadaan ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sadaqallahul alim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan puasa ya. Puasa Ramadan yang bulan yang penuh barokah. Dan ini malam-malam 17 ya. Malam belasan maksud. Malam masuk. Sudah kemarin ya. Ini mudah-mudahan 10 kedua ini kita semua tetap diparingi istiqomah. Amin ya Allah. Dan semoga semuanya selalu dibarokahi Allah. Amin, 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 amin ya Rabb. Yang kedua, saya menyampaikan matur suwun kepada para dulur El Victor yang telah menjadi donatur DASA, Dana Sosial Al-Jihad, dan keluarga DASA yang ada yang sakit, bahkan kemarin juga ada yang ibunya wafat ya. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya, dan jariyahnya kepada Pondok Al-Jihad melalui Al-DASA ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur tetap ya, seikhlasnya ya, 50.000 ya boleh, 100.000 ya boleh, tiap bulan istiqomah. Diistiqomahi, monggo silahkan daftar di nomor handphone saya 081 33 123 6767 ya. Berapa? 081 33 123 6767 ya. Jadi monggo silahkan kirim WA, nama, alamat, nomor HP ya, dan jumlah donasinya berapa. Nanti akan direspon, akan diambil oleh Mas Santri yang akan sowan ke panjenengan sambil ngasihkan payung, ngasihkan majalah tiap bulan, kwitansi resmi dari kami itu Al-Jihad Surabaya.
Semoga infak sedekah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari Senin pagi hari ini kita akan bahas tentang Al-Quran. Al-Quran ya. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam dua tahap. Ya. Dalam 2 tahap. Ya. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dari zatnya Allah, dari zatnya Allah ke Lauhil Mahfud, itu sifatnya global. Global ya. Global. Jadi 30 juz itu brek begitu. Langsung pleng katanya. Dari Allah, dari zatnya Allah, kemudian diturunkan ke Lauhil Mahfud. Gitu. Nah, turunnya secara global ini namanya Al-Inzal. Al-Inzal itu turun brek gitu. Kemudian setelah Al-Quran itu di Lauhil Mahfud, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu berangsur-angsur. Munajjaman. Nah, itu namanya an-nuzul. Nuzul. Makanya kalau turunnya Al-Quran disebut nuzulul Quran. Ya. Nuzulul Quran. Jadi dari Lauhil Mahfud niku diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur, memakan waktu 23 tahun. 23 tahun ya. 23 tahun. Turunnya Al-Quran. Nggih, sejak Rasulullah umur 40 tahun sampai Rasulullah umur 63 tahun. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa sih Pak Sukron kok Allah itu menurunkan Al-Quran segala itu? Bukannya manusia ini sudah punya akal, bukannya manusia ini sudah punya logika, sudah punya cara berpikir, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Kenapa? Wis dikai akal iso mikir kok dikai Quran barang. Iya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, manusia itu di samping punya logika, punya nalar, punya akal sehat, tapi manusia juga diberi nafsu. Diberi nafsu. Supaya manusia ini tidak disetir oleh nafsunya, maka disinilah Allah menurunkan Al-Quran sebagai patokan, sebagai pedoman bagi umat Islam. Kemudian untuk apa? Untuk mengangkat derajat manusia. Jadi Al-Quran dari Allah turun ke Lauhil Mahfud di langit turunkan ke bumi untuk manusia, supaya melangitkan manusia melangitkan manusia dari bumi ke langit. Masya Allah. Jadi Al-Quran ke langit diturunkan nang bumi kanggo menungso. Lah menungso sing nang bumi iso munggah langit maneh. Allah mengangkat. Iya. Karena manusia itu asalnya kan dari surga. Penghuni langit sebenarnya. Penghuni langit. Surga. Iya. Bahkan rojo, malaikat itu tukang ngeladeni menungso. Masya Allah. Makanya kula jenengane ojo cilik ati, turunane rojo. Iya. Menungso niku turunane rojo. Siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Dari surga menungso. Turun di muka bumi. Nah,
kula jenengan diparingi Gusti Allah Al-Qur'an lewat Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam supaya manusia ini bisa naik ke langit lagi. Masya Allah. Tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang itu kalau mau mempelajari Al-Qur'an, mau ngamalkan isinya Al-Qur'an, mau membantu kepada orang-orang yang belajar Al-Qur'an, mau mensejahterakan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, itu akan dilangitkan lagi kita. Akan diangkat ke langit kembali. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung nanti akan jadi ahli surga lagi. Makanya Al-Quran diturunkan ini untuk meningkatkan manusia bisa naik ke langit kembali. Masya Allah. Karena kalau jenengan ujuk males-males ya belajar Al-Quran, ojo males-males mulyane Al-Quran, ojo males-males mirengaken bacaan Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu adalah untuk melangitkan hambanya. Kenapa orang itu jatuh? Ya karena nafsu. Jatuh karena nafsunya ya. Dari surga ke dunia karena nafsu. Bertaubat diampuni oleh Allah. Makanya orang ini kalau mampu mengendalikan nafsunya, mampu di dalam hidup ini, mampu mengendalikan nafsunya, juga akan bisa naik ke langit lagi. Bisa. Alhamdulillah. Dan bisa, ini nyambung dengan materi kemarin, bahwa al-insan ini kaitannya dengan jasmani rohani, mental spiritual. Kalau orang itu kemampuannya bisa diasah, rohani spiritualnya terus digali, diasah. Apa atau diasah itu? Dilatih, digeladi terus gitu. Digeladi bersih terus, dilatih terus, diasah terus. Maka kemampuan manusia itu bisa melebihi para malaikat. Masya Allah. Kalau digeladi terus, walaupun gak pinter ya. Iya, batiniyahnya. Batiniyahnya, jaga lisan, jaga hati. Bagaimana seperti yang saya kemarin saya sampaikan, salah satu caranya bagaimana memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Allah. Ya, ini kalau bisa, masya Allah, akan menjadi orang yang ahsani takwim. Tapi kalau orang itu ngamuan, suka marah, ghadab, ya, temperamental, emosi yang didahulukan, tidak mampu mengendalikan emosinya, maka dia akan menjadi lebih hina daripada kal-an'am. Masya Allah. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping itu perlu saya sampaikan, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah adalah supaya manusia ini diparingi selamat dan bahagia. Supaya manungsa niku diparingi selamat, ya. Jadi masya Allah, ya, Al-Quran itu luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tahfuna minal kitab wa ya'fu an kabir qad ja'akum minallahi nuru wa kitabim mubin. Wahai ahli kitab, ya, kula panjenengan ini diturunkannya Al-Quran itu, Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab-kitab yang kamu ketahui. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah untuk menjelaskan semuanya. Makanya Al-Quran itu walaupun manusia sudah punya akal, sudah bisa berpikir, tetap Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Yang kedua adalah untuk menjaga martabat manusia.
Orang itu kalau mau belajar Al-Quran hidupnya akan bermartabat. Pasti bermartabat. Pasti. Quran ini. Apalagi kalau sudah amalnya baik, ya. Amalnya amal solih, amalnya amal bajikan. Itu pasti akan bermartabat itu. Masya Allah. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kok ke Allah kasep. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal solih, mengamalkan yang baik-baik, falahum ajrun, maka bagi mereka adalah pahala ghairu mamnun, yang tidak akan pernah ada putusnya. Al-Quran. Makanya orang itu kalau amalnya baik, manut ajaran agama, manut ajaran Kanjeng Nabi gitu ya, seneng ngaji. Makanya kula sering matur, ngaji niku tolong ditelateni, you understand? Ojo ngaji ku dat nyeng, apa dat nyeng iku? Rok asem. Semangat ngaji, engko gak semangat gak ngaji. Soge gak ngaji, wayahe gak duwe ngaji. Sing ditelateni mawon ngaji. Ngaji itu nggak pernah sampai sukses ya. Terus harus. Iya. Terus itu ya. Ya ndak akan pernah ada habisnya ilmunya Allah itu. Masya Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ini Al-Quran. Bagi mereka yang punya amal solih, amal solihah, akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah ada putusnya. Terus seanak putu ini bermartabat sampai anak turunnya juga ya. Masya Allah. Pokok gelem ngaji, luar biasa. gelem belajar, telateni mawon, yakin akan ada pitulunge Allah. Nggih, makane nek wancine ngaos aja males. Sepakat? Ojo aras-arasen. Masya Allah. Seperti panjenengan, alhamdulillah saya syukur ya, banyak donatur lewat dasa ya. Ada kaleng surga, Masya Allah. Akhirnya bisa menghidupi adik-adik yatim, bisa secara sosial Pondok Al Jihad bisa membantu ya orang-orang yang fakir, maaf saudara kita yang belum beruntung lah. Nah, sehingga sering disantuni dari Al Jihad dari panjenengan semua. Masya Allah. Alhamdulillah itu. Untuk adik yatim, untuk sosial, untuk yang lain. Masya Allah. Buatan enten, tidak akan pernah putus pahala itu. Yai, mengenai Al-Quran tadi Yai, bahwasanya ketika waktu seseorang belajar Al-Quran pasti bermartabat Yai. Lalu bagaimana ketika waktu orang belajar Al-Quran tapi memelintir ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dia tetap bermartabat atau bagaimana Yai? Ya namanya saja memelintir ya. Ya tetap tidak baik, menyalahgunakan ayat ya, memelintir ayat banyak. Mulai zaman dulu itu, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekat-dekat dengan pohon. Ternyata ge kampanye. Masya Allah. Nah, partai sing cedek gambare pohon ya terus gak seneng toh. Itu namanya memelintir, dan itu sudah sejak zaman pasca Rasulullah. Oh, sudah sejak zaman pasca Nabi itu ada sebagian orang-orang yang suka memelintir ayat. Jadi ayat itu ditafsiri sesuai keinginannya. Wala taqraba hadhihi sajarah,
jangan dekat-dekat dengan pohon. Ya Qur'ane kan ngoten. Tapi di sini dimaknai pohon apa gitu kan. Oh, ojo cedek-cedek partai sing ngoten niku. Dan niku kan berarti kan ngantemi koncone. Ojo ngoten. Nggih. Itu namanya sama dengan itu. Kalau orang Islam sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblat itu mana? Ka'bah. Iku nek diterus dadi. Akhirnya melintir ngoten niku. Yang Ka'bah itu adalah sebagai simbol kesucian, tempat ibadah, tempat tawafnya para malaikat dan para manusia. Tapi kadang-kadang disalahgunakan untuk supaya memilih gambar itu. Masya Allah. Nah, menggunakan ayat-ayat. Makanya sering kali ada plesetan. Biasanya sering baca ayat kursi, kalau sudah jadi kursinya hilang. Masya Allah. Ya, senangannya baca ayat-ayat kursi, tapi kalau sudah dapat kursi, ayatnya hilang. Masya Allah. Jadi bermartabat. Makanya Al-Quran tetap diturunkan untuk manusia supaya manusia ini jadi orang mulia. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini adalah untuk mengingatkan manusia. Jadi peringatan bagi manusia, mengingatkan kepada manusia, karena manusia ini cenderung lupa. Manusia itu cenderung apa? Lupa. Makanya dilingno kali Quran. Masya Allah. Itu. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Jadi menungso niku sering lali, gak syukur, sering mengeluh. Enten apa mboten? Wonten ya. Sambat. Sing gak enak iku banding-banding. Masya Allah. Enggak apa? Enggak akan pernah menemukan ketenangan. Enggak akan pernah menemukan kebahagiaan. Diingatkan oleh Allah bahwa semuanya itu datang dari Allah. Diingatkan melalui firman-firman Allah supaya manusia itu dari asal kejadian yang sama, dari turab, dari nutfah, dari tanah. Maka tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada sakit hati kepada yang lain. Al-Quran mengingatkan. Seperti Ramadan ini kan diingatkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ono donga lho isine maaf. Ya Allah. Makanya kula jenengan niku nek pengen urip barokah, sing seneng memaafkan orang, sing seneng memaafkan orang lain. Ojo duwe kitab enteng-enteng gitu. Meledak-ledak. Dimaafkan. Dimaafkan. Di sepuro. Gusti Allah niku zat yang maha agung, maha pemaaf. Aku lan jenengan pengen disenengi Gusti Allah, ya seneng nyepura wong. Alhamdulillah, suka memaafkan orang lain. Ojo jangget gitu. Sepakat? Sepakat. Dimaafkan. Karena apa? Allah pun mengingatkan kepada kita bahwa menungso itu sering lali. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, peringatan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, pujian bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini penting kula panjenengan muga-muga nggih urip niki tansah dibimbing oleh Allah melalui Al-Qur'an. Makane ngajine sing telaten. Sepakat nggih? Sepakat ya. Pun senajan grodal-gradul ya dilakoni, tadaruse dilakoni nggih.
termasuk yang belajar ilmu umum dilakoni, nanti itu juga masuk dalam isinya Al-Quran. Sing tulus, sing ikhlas. Ada fisika, ada kimia, itu juga penting. Nah, nanti kalau gak ada ilmu itu naik pesawat gimana? Sing gawe pesawat sopo? Sing gawe kapal sopo? Sing gawe senapan sinten? Ndak bisa. Itu membuatnya tidak menggunakan ilmu Al-Fatihah itu. Ya, pakai teori, pakai hitungan. Ya itu ya ilmunya Gusti Allah. Ilmu biologi, lebih-lebih kedokteran, itu ilmu Gusti Allah, ya, anatomi, ilmu tubuh manusia. Itu ada perkembangannya umur sekian sampai sekian. Itu banyak penelitiannya. Makanya kula panjenengan muga-muga hatinya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Al-Quran dipun turunaken secara berangsur-angsur kepada manusia ini sebagai pelajaran. Ya, pelajaran, ya, menerangkan, ya. Pelajarannya siapa? Ya, pelajaran bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Allah. Wa ma 'allamnahu, dan kami tidak mengajarkan asy-syi'ra, syair-syair, lahu wa ma yanbaghi lah. Jadi in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin, kami tidak mengajarkan syair-syair kepada Nabi Muhammad, kata. In huwa illa dzikrun, kecuali yang aku turunkan adalah zikrun, peringatan, wa qur'anum mubin, dan keterangan-keterangan yang jelas. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai penerang kepada hamba Allah, penerang kepada kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan pernah saya sampaikan, Al-Quran itu nur, diturunkan kepada Nabi Muhammad ya nur, dan turunnya di Mekah, tempatnya di Jabal Nur. Jabal Nur itu ya Gunung Gua Hira, itu Jabal Nur, ya. Lah Kanjeng Nabi juga nur, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Ngeten iki lali diutang lali. Diutang lali. Kreditan rong lunas lali. Alhamdulillah. Anta samsun anta badrun. Kanjeng Nabi panjenengan itu laksana bulan purnama, laksana matahari yang menyinari di siang hari. Anta badrun, laksana bulan purnama yang menyinari pada malam hari. Anta nurun fauqa nuri, dalam tibaan itu panjenengan adalah cahaya di atas cahaya. Ya Allah. Jadi Al-Quran itu nur, diturunkan kepada nur, kan tempat turunnya juga di Jabal Nur. Makanya kalau jenengan sing belajar Al-Quran akan menjadi terang, bercahaya, oleh derajat, bermartabat tadi. Masya Allah. Ya penyakitnya menungso ini kan setunggal Mas Isak. Malas. Ya, Malas. Ya. Malas. Kaslan bahasa Arabnya itu. Apa? Kaslan. Makanya nanti putra aja dijenengne kaslan. Nggih aras-arasen. Kaslan. Jadi kaslan, kasali itu. Kaslan itu malas. Ya. Makanya mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba-hamba yang semangat
semangat menata masa depan, semangat di dalam hidup, dan ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada masalah pasti namanya hidup, tapi tidak boleh kendor semangat. Banyak orang-orang yang sukses itu bermula dari banyak masalah yang dihadapi. Kuat, akhirnya menjadi orang besar. Kalau pengen jadi orang besar, jangan menganggap masalah itu besar. Anggaplah masalah itu kecil. Yang besar hanya Allah. Itu bisa jadi orang besar. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ya kita akan lanjutkan lagi ya. Ngaji kita akan lanjutkan dulu. Anda juga nanti berkesempatan setelah jeda berikut ini. Silakan 081234939390 setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Mana dan siapapun Anda, saat ceria atau istimewa, Monde hadir untuk menemani dengan kelezatan yang sempurna. Dengan teman, keluarga atau saudara, berkumpul dan berbagi bersama. Biskuit yang paling lezat, bergizi dan terbaik untuk semua. Monde Butter Cookies, pilihan yang tepat. Monde Butter Cookies untuk kita semua. Monde Butter Cookies, rasa sempurna. Monde Butter Cookies, lebih fresh, lebih terjamin mutunya. Mas, gak kroso yo, ibuke dhewe iki almarhumah wis 100 dinane. Iya, Dik. Terus opo? Berarti ibu wis gak iso nambah pahala kebecikan maneh yo, Mas. Yo enggak to, Dik. Saliyane dongane awak dhewe. Ibu iku iso oleh ganjaran terus nalika awak dhewe sedekah jariyah atas nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukron Jazilan Badri, Ketua MUI dan Ketua IPHI Kota Surabaya, mengajak kepada seluruh dulur Al Victor untuk wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran bisa diatasnamakan untuk almarhum-almarhumah, karena sebenarnya keluarga kita yang sudah wafat sangat menunggu doa-doa kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kebutuhan doa, harapan doanya almarhum-almarhumah di alam barzah laksana orang yang akan tenggelam di dalam laut. Jadi orang tenggelam itu kebutuhannya, pertolongannya tidak bisa ditunda. Monggo dulur Al Victor wakaf Al-Quran untuk mendoakan keluarga kita yang sudah wafat. Insya Allah dengan wakaf Al-Quran atas nama keluarga yang sudah wafat, hidup kita akan barokah, rumah tangga kita akan barokah, semua kesulitan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda buktikan kasih sayang Anda dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama orang tua yang sudah meninggal. Pahalanya mengalir tiada henti karena wakaf Al-Quran Anda selalu dibaca oleh santri TPQ dan TPA. Al Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya.
Baik, dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan kembali. Kembali Yai. Sudah ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini mengenai turunnya Al-Quran. Untuk turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan ataukah 10 hari terakhir Ramadan di malam Lailatul Qadar, atau 17 Ramadan termasuk Lailatul Qadarkah? Terima kasih. Baik. Ada beberapa hadis dan beberapa tafsir pandangan para ulama. Karena Lailatul Qadar itu kan rahasia ya. Sesuatu yang dirahasiakan Allah. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu bisa di awal Ramadan, bisa di pertengahan Ramadan. Bisa di awal ya? Bisa. Tapi turunnya di Ramadan. Bisa di 10 hari terakhir Ramadan, bisa malam 17 Ramadan. Monggo yang diyakini yang mana. Ada yang meyakini Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan, monggo. Cuma banyak keterangan-keterangan para ulama itu yaitu malam 27. Tapi itu tidak bisa dipastikan. Karena Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah. Hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif Allah. Kapan diturunkan? Makanya kalau nuzul Quran malam 17, ya mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Kemudian 10 hari terakhir seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, semakin tekun ibadahnya, semakin tekun sujudnya, semakin tekun bersedekahnya untuk menggapai Lailatul Qadar. Masya Allah, taslim Yai. Ya. Alhamdulillah. Lanjut Yai, kita ke telepon dulu. Terima telepon. Assalamualaikum Ibu. Silakan Ibu. Ngapunten suaranya boten jelas, bisa dikecilkan radionya panjenengan. Monggo. Ngapunten Ibu, suaranya tidak sejelas. Jangan pakai headset Ibu. Monggo pelan-pelan. Ya, kurang jelas Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Dari telepon aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silakan. Yai, deret angkat Yai. Monggo. Teng Al-Qur'an kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kak sawiturute nggih. Sedangkan Islam niku kan enten rukun iman, enten rukun Islam. Nggih. Kenging napa kok rukun kok puasa niku mlebet rukun Islam. Padahal niku dalile ya ayyuhalladzina amanu kok mboten mlebet rukun iman. Apunten Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, leres sekali Bapak Ibu. Jadi orang yang diseru puasa itu harus didasari iman dulu. Bukan puasanya yang diimani. Bukan puasanya yang diimani. Bukan puasa yang diimani, tapi puasa ini dikerjakan. Syariat itu. Syariat. Jadi dasarnya orang as-saum adalah amanu. Makanya yang diwajibkan puasa itu orang yang beriman. Yang beriman, iman kepada Allah, kepada Rasulullah, percaya kepada para malaikat yang jumlahnya 6 itu. 6 niku nggih aja dilewat-lewati.
Percaya nang Allah, percaya nang Rasulullah, percaya teng kitabnya Allah, percaya teng malaikatnya Allah, percaya dina kiamat, percaya teng qada dan qadar, takdir. Kudu percaya. Kalau nggak percaya takdir Allah ya imannya nggak lengkap. Nah, kalau sudah iman ini ada dalam diri kita, namanya amanu, maka kita syariatnya kudu gelem poso, Bapak. Syariat. Jadi kalau dalam bahasa agama Islam itu rukun iman itu melahirkan ilmu tauhid, rukun Islam melahirkan ilmu syariat. Ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Maka karena puasa ini tidak termasuk tauhid, tapi syariat. Poso carane pripun, sahur dhisik, sahur itu membawa berkah. Kapan mulai tidak boleh makan? Mulai fajar sampai maghrib. Itu kan syariat, aturan. Aturan, bukan keyakinan. Bukan keyakinan. Nah, syariat ini didasari oleh orang yang punya iman. Dalam redaksinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hai orang-orang yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman itu adalah siam. Kok nggak pakai al-muslim gitu, aslamu gitu ya? Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi amanu. Amanu gitu ya. Yang iman, kalau imannya nggak kuat, poso nih ya nggak kuat. Kathah tiyang sing Islam tapi mboten poso. Enten wonge ya teko ini. Ya, Islam tapi gak poso karena imannya belum kuat. Ditakoni istri anaknya poso, ternyata di luar buka ya. Kalau memang itu musafir atau sakit ya boleh itu tidak puasa. Tapi kalau itu orang mukmin amanu yang tidak musafir, tidak karena marid ya, atau karena menyusui ya harus wajib berpuasa. Tadi sekali lagi ilmu tauhid apa? Iman 6 itu melahirkan ilmu tauhid, rukun Islam 5 melahirkan ilmu syariah atau fikih gitu ya. Kemudian rukun ihsan adalah melahirkan ilmu tasawuf, lauk rasa gitu ya. Makanya kan dalam ihsan itu kan kalau kamu bisa ya ibadah itu bisa melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah ya seolah-olah kamu dilihat oleh Allah. Masya Allah. Ya apa? Gak bisa melihat Allah, banyak terbatas kita. Batiniah kita masih kotor. Ya kalau gak bisa melihat Allah, ibadahlah seolah-olah kamu dilihat Allah. Ya apa nih dilihat Gusti Allah itu? Ya yang khusyuk, yang rapi. Ya, sholat di hadapan Allah yang rapi, yang bersih, yang tumak nina, dipersani Gusti Allah. Makanya itu ihsan itu adalah ka'anna katarahu kan begitu kan, seolah-olah anta budallah antarahu. Kalau kamu menyembah Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Fa'ilam takun. Nah, apabila kamu tidak bisa, innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah koyok delok sampeyan. Nah, itu tasawuf itu. Ranah tasawuf sehingga ada dauk, ada kangen, ada rasa, bukan syariat, tapi batin. Ya, kalau rukun Islam melahirkan ilmu fikih, zakat ya. Zakat iku nganggo apa, takerane sak pira, diwenehne sapa, panitiane syarate ya apa. Oh, zakat fitrah iku terakhir salat Id, nek mari salat Id iku jenenge sedekah. Nah, itu fikih semua. Termasuk siam ya, puasa ini. Baik dulur, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pengajian pagi hari ini
dibaringi dengan hidayahnya Allah. Amin ya Allah. Dan semoga kula jenengan sing nderek ngaji niki kula dongane uripe selalu ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya di jalan Allah lewat dana sosial Al-Jihad Surabaya. Dan bagi yang bagi yang ini umroh, umroh bersama Abah Sukron besok tanggal 9 Maret. Kok Maret? 9 September. Maret kan kemarin ya. Saya ulang, yang pengen umroh bersama Abah Sukron besok tanggal 9 September tahun 2023. Monggo bisa hubungi kami. Insya Allah nanti 12 hari Surabaya langsung Madinah. Bukan Madiun ya. Surabaya langsung Madinah. Nanti setelah itu baru geser ke Mekah, terus pulang. Total jenderal harinya 12 hari. Mudah-mudahan semuanya ditulungi Allah. Amin, ditakdirkan murah rezekinya bisa ke tanah suci semua. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami ya Rabb, dosanya para donatur Al-Jihad, dosanya para pendengar radio Al-Victor ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sayangilah hamba-hambamu, keluarga besar Radio Victor ya Rob. Lancarkan usahanya, murahkan rezekinya, sehatkanlah semua tubuh dan badannya, sehat jasmani dan rohani, sehat ekonomi, sehat iman, sehat sabar, karena pitulungan panjenengan ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun apa. Masya Allah. Nggih, dulur Al-Victor, semoga ngaji pada pagi hari ini menjadikan kita sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang berkah untuk kita. Usai sudah perjumpaan kita dulur di Fajar Syiar Al-Victor ini, insya Allah kita akan ketemu di lain hari dengan topik yang berbeda. Saya Ishak, mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.